Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Hey teman-teman, ketemu lagi ya di instant reaction kita pada pertandingan kali ini. Arsenal bertandang ke Villa Park ya, datang ke kandangnya Aston Villa, di mana pertandingan berakhir dengan kemenangan Arsenal 2-4. Ya, gol ini dicetak oleh Oli Watkins di menit kelima, Coutinho di menit ke-31, lalu gol dari Arsenal itu Bukayo Saka di menit ke-16. Alexander Zinchenko di menit ke-61, own goal dari Emi Martinez ya di menit ke-90 plus 3, lalu ditutup dengan gol Martinelli ya di menit ke-90 plus 8. Oke, Arsenal balik nih ya ke setelan pabriknya. Ya, inilah setelan pabriknya Arsenal. Menang. Ya, untuk catatan kali ini, ya ini kembali ke mentalitas ya. Sudah beberapa kali nih Arsenal ketinggalan di babak pertama, lalu bermain dengan sistem mereka, tetap bermain dengan sistem, tidak panik, bermain dengan penuh percaya diri dengan sistem yang ada, tetap melakukan sistem tersebut terus sampai akhirnya mencetak gol gitu ya. Dan ini menurut saya pertandingan kali ini adalah kebalikan dari pertandingan hari Kamis dini hari kemarin ya, melawan Manchester City, di mana pada saat melawan Manchester City kita di babak pertama bisa mendominasi, tapi lalu keteteran di babak kedua. Kali ini kebalikan, kita keteteran di babak pertama, kalah posesi, kalah taktik gitu ya. Tapi di babak kedua kita mendominasi, di mana pemain Aston Villa ini sama sekali tidak diberi kesempatan. Jadi susah sekali mereka untuk ada kesempatan memegang bola gitu ya. Dan hampir tidak ada kesempatan buat pemain Aston Villa. Saya lihat kesempatan emas mereka itu bukan hanya kesempatan emas, mungkin saya bilang kesempatan untuk mencetak gol ya, itu hanya ada 2 atau 3 di babak kedua gitu ya. Jadi nggak banyak gitu kesempatan mereka untuk menyerang ke gawang Arsenal. Gol yang menurut saya bagus itu tadi golnya Jorginho ya. Selamat untuk Jorginho membuka pundi-pundi golnya ya di Arsenal. Itu sebenarnya nggak juga sih, dia nggak membuka, karena itu tadi adalah own goal ya, dihitungnya tadi dari Jorginho. Jadi tendangannya Jorginho itu kena tiang, mistar atas itu, pada saat Emi Martinez melompat, dan pada saat dia melompat itu sebenarnya udah kelewatan bolanya, tetapi bolanya itu dari mistar itu membal balik kena kepalanya Emi Martinez dan gol gitu. Mungkin itu adalah dari Jorginho, kita bilang asis atau enggak sih, aturannya asis nggak ya? Ya intinya dia terlibat dalam gol itulah ya. Jadi banyak yang bilang kan ini Jorginho nih bawa sial pindah dari Chelsea ke Arsenal. Nah, ini sudah membuktikan bahwa Jorginho bisa membantu proses gol, walaupun bukan dia yang mencetak gol gitu ya. Tapi juga dari sini saya melihat memang kehilangan sekali ya Thomas Partey ini, bahwa tidak adanya Thomas Partey ini di babak pertama itu kelihatan sekali pertahanan kita ini kurang solid. Jadi ya masih kurang padu ini tanpa adanya Thomas Partey. Apakah Jorginho masih perlu adaptasi? Ya kita lihat nanti ya ke depan lagi. Untuk dari sisi pertahanan, dari sisi menyerangnya menurut saya sudah mulai kelihatan, tapi dari sisi bertahannya memang masih kalah ya Jorginho dengan Thomas Partey. Mungkin tadi belum klop aja lah dengan tim gitu ya.
Untuk Arsenal sendiri ada 2 kesempatan emas yang saya lihat itu yang dibuang, yaitu pertama adalah sebenarnya kalau yang pertama ini ya bukan dibuang ya, tapi lebih ke defensifnya Aston Villa sigap menyikapi. Itu adalah umpan dari Bukayo Saka ke Eddie Nketiah. Ya, Eddie Nketiah sudah siap, dia melemparkan badannya mau menyundul bola, tapi Danny Ings lebih sigap, dia menendang bola untuk membuangnya keluar dari kotak penalti. Yang kedua itu adalah umpan dari Martinelli ya kepada Odegaard, dan itu gawang sudah kosong. Jadi Emi Martinez sudah ke sebelah kirinya Odegaard, jadi sudah jadi mau menutup Eddie Nketiah. Jadi mau menutup Eddie Nketiah di sebelah kirinya, tapi bola sudah meluncur ke Odegaard, dan Odegaard sayang sekali itu gawang yang sudah kosong tidak bisa menggolkan. Jadi bola ke sebelah kanan ya, sebelah kanannya Odegaard ya, gawang di sebelah kanannya sini untuk melenceng ke kanan, tidak gol. Dan itu sayang sekali. Kenapa? Karena pada saat itu posisi 2-2. Jadi pada saat itu posisi masih 2 sama, dan ya itu masih sangat butuh sebenarnya, pada saat itu masih sangat butuh gol. Sayang sekali, jadi 2 kesempatan itu yang menurut saya amat sangat disayangkan tidak bisa terjadi gol. Untuk dari sisi pertahanan, kita lihat Ramsdale juga ada beberapa penyelamatan penting ya, saya hitung ada sekitar, kalau nggak salah ada sekitar 3 tadi ya penyelamatan penting dari Ramsdale. Apalagi, oh ya gol terakhir tadi ya, Martinelli. Ya, Martinelli kembali mencetak gol ya, jadi ini sangat bagus juga untuk kepercayaan dirinya Martinelli ya. Itu dari posisi adalah di menit 90 plus 7. Jadi harusnya itu tambahan apa ya, injury time itu mestinya 6 menit, tapi karena ya ada insiden-insiden ditambahkan lagi ya di menit 90 plus 7. Aston Villa itu mendapat tendangan sudut, di mana pada saat tendangan sudut ini semua pemain Aston Villa itu benar-benar semua, jadi sampai Emi Martinez pun itu berada di kotak penalti Arsenal bersiap menerima tendangan bebas, tapi berhasil dihalau keluar ya, counter attack. Martinelli yang mendapatkan bola di ujung terakhir, tinggal mensontek gol ke gawang yang kosong gitu. Jadi ya itu penutup di menit 90 plus 8 Martinelli ya. Jadi itu tercatat Martinelli sebagai pencetak golnya, dan ya itu penutup untuk akhir yang permainan yang sangat luar biasa, sangat bikin jantungan juga lah ya sebagai penggemar Arsenal gitu, bikin deg-degan gitu ya. Kenapa? Karena sampai menit ke 60-an itu masih 1-2, baru itu tadi ya ada gol dari siapa tadi ya, Zinchenko, gol dari Zinchenko, dan dari 2 sama sampai menit-menit benar-benar itu kita 2 gol kemenangan kita ada di injury time gitu. Ya itulah pertandingan yang bikin deg-degan untuk para penggemar Arsenal ya. Tapi ya inilah, kita balik lagi ke settingan pabriknya Arsenal ya, yaitu menang gitu ya. Semoga ini menjadi awal dari rentetan kemenangan lagi ya berikutnya sampai dengan akhir musim ya. Kita lihat nanti di akhir musim perolehannya gimana. Kalau dari saya sekali lagi, kita nggak usah berharap terlalu ya, saya berharap muluk sebenarnya, tapi saya berharapnya itu adalah kita sebagai pesaing juara. Dan menurut saya kita saat ini memang sudah sangat dekat sebagai pesaing juara ya. Semoga bisa kita lewati garis finish itu sebagai juara EPL musim ini gitu ya. Oke teman-teman, itulah instant reaction saya kali ini. Sampai jumpa lagi di pertandingan Arsenal berikutnya ya. Untuk teman-teman yang fans Arsenal, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.